Oke, Toyib semuanya. Eh, Ikhwan wa ikhwati fillah, gimana suara saya udah terdengar jelas ya? Insya Allah jelas Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Baik, tanpa memperpanjang waktu kita mulai aja langsung ya. Oke, semuanya sudah ready ya? Diharapkan kepada seluruh peserta agar menonaktifkan dulu mikrofonnya biar suara saya nggak terganggu gitu. Nanti ada kok sesi tanya jawab insya Allah nanti. Oke, baik. Kita mulai ya caranya. Oke, Toyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wa ja'alal kitabah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah li'ibadatillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para ikhwan wa ikhwati fillah yang sama-sama kita hormati sebelumnya, yaitu pemateri kita Ustadz Iqbal Nur Muhammad, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi yaitu para peserta yang sudah hadir di dalam forum ini dengan semangatnya yang luar biasa, yang insya Allah kita akan melakukan acara sarasehan di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan telah menurunkan karunia yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam acara sarasehan malam ini dengan sehat walafiat. Oke, kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada beliau sehingga kita layak mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Apalagi ini ya, bertepatan dengan Isra Mi'raj, jadi ada momentum acara, suatu momentum yang bisa kita untuk mengingat Rasulullah. Oke, Toib semuanya. Salam sebelumnya, salam kenal. Perkenalkan, nama ana Sandi Nata Pratama, biasa dipanggil Sandi, yang insya Allah pada malam hari ini diamanahkan untuk memandu, untuk menemani pemateri kita dalam acara sarasehan yang dengan topik sangat menarik insya Allah, yaitu kita akan membahas secara tuntas dari pemateri kita, yaitu dengan judul tips agar menghafal langsung mungkin, dan beliau juga akan menceritakan sepenggal kisah menuntut ilmu di negeri Libya. Oke, Toib semuanya. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan sampaikan apa aja sih acara kita pada malam hari ini. Baik, rangkaian susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pertama, insya Allah setelah ini akan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah itu akan ada juga pembacaan biografi dan kita akan mengenal siapa sih Ustadz Iqbal tuh dan sebagai pemateri kita. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan juga motivasi dari Ustadz Iqbal Nur Muhammad yang insya Allah menjadi rujukan kepada kita untuk kehidupan sehari-harinya ketika bersama Al-Quran. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan juga tanya jawab interaktif antara pemateri dan juga MC yang mana telah dirilis gitu ya soal-soalnya kepada kami gitu. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara door prize. Nah, ini lumayan menarik karena ada door prize-nya. Insya Allah kalau siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan merchandise atau buah tangannya dari AKL gitu. Dan kemudian yaitu doa penutup. Oke, baik, semua udah tahu kan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, melangkah kita ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Hamid insya Allah.
Dan diharapkan kepada teman-teman yang mendengarkannya itu harus menyimak dengan baik, menyimak dan untuk mentadaburinya, dan semoga Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita bagi yang mendengarkannya. Oke, baik. Gimana Ustaz Abdul Hamid? Sudah ready? Insyaallah ta'ala. Oke, alhamdulillah. Baik, Ustaz Hamid sudah bergabung dengan kita. Insyaallah beliau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'du dari ayat 19 sampai ayat 28. Oke, baik. Kepada Ustaz Abdul Hamid, falyatafaddal maskura. Na'am Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya Ana minta izin untuk off cam kepada Ustaz Iqbal dan juga Ustaz Sandi dan juga Ustazah Amanisha Quran Learning. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallahu ala Ustadz Hamid. Wa jazakumullahu khairan ya Ustadz Amir. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Oke, Toib teman-teman semua, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Hamid, dan kita berharap dengan diawalinya lantunan ayat suci Al-Quran pada acara kita malam ini, semoga hati kita makin tenang, acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kita terhadap Al-Quran itu semakin bertambah. Amin. Oke, Toib, melangkah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan biografi tentang Ustadz Iqbal nih. Nah, kita pasti penasaran dong. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Baik, saya akan bacakan biografinya. Ustadz Iqbal itu mempunyai nama panjang, yaitu Iqbal Nur Muhammad, dan beliau adalah salah satu mahasiswa di International Islamic College di Tripoli, Libya. Masya Allah. Ustadz Iqbal ini, Masya Allah, nggak jauh-jauh sih rumahnya dari kita. Ustadz Iqbal ini berasal dari kota Bekasi. Masya Allah. Beliau lahir pada tanggal 30 Mei bulan 5 tahun 2002. Masya Allah, masih sangat muda ya Ustadz Iqbal. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Ustadz Iqbal ini sekolah SD-nya di SDI Al Husna Bekasi, Indonesia. Ada yang tahu SDI Al Husna Bekasi Indonesia di mana? Para peserta semua ada yang tahu nggak? SDI Al Husna, ada yang tahu? Bekasi. Iya, Bekasi, benar. Ada yang tahu ya. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA-nya, yaitu di Ponpes Al-Quran Al-Amanah Bekasi, Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2020. Kemudian mengikuti kursus bahasa di Al-Fitrah International School Pare, Kediri, Jawa Timur pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi, yaitu di Imam Muhammad bin Saud University cabang Surabaya, Indonesia. Masya Allah. Dan beliau alhamdulillah mungkin dapat rezeki untuk melanjutkan kuliah yang lebih jauh, Masya Allah, yaitu di negeri Timur Tengah, yaitu tepatnya di International Islamic College di Tripoli, Libya, yaitu 2022 sampai dengan sekarang. Masya Allah. Kemudian beliau ini punya keterampilan yang sangat luar biasa dan juga punya prestasi yang banyak. Salah satunya itu beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Kemudian juga pastinya menguasai bahasa Arab dengan fasih. Kemudian hafal Quran dengan riwayat Hafaz dan Warshi. Kemudian untuk prestasi untuk Ustadz Iqbal, yaitu beliau adalah pemegang sanad Al-Quran riwayat Hafaz an Asim dan pemegang sanad kitab Tuhfatul Atfal dan Jazari. Masya Allah. Oke, Toyib. Itu tadi adalah biografi singkat tentang pemateri kita. Semoga dengan mengenalnya kita lebih cinta kepadanya, karena cinta kepada guru itu sangatlah baik, gitu ya. Dan kemudian semoga dengan kita mengetahui Syekh Iqbal juga, beliau juga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan untuk menyebarluaskan ilmu yang beliau punya, insya Allah. Oke, Toyib. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan juga motivasi dari Ustadz Iqbal Nur Muhammad. Oke, Toyib, sebelumnya insya Allah sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, terlebih dahulu kita sapa nih
kita sapa nih seluruh peserta yang ada 49 partisipan nih di dalam Zoom ini. Baik semuanya, dari mana aja nih? Saya juga mau tahu sih. Dari mana aja gitu, teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat, dari mana aja? Oh, ada jadi Jakarta Barat. Boleh silakan di chat di kolom komentar. Dari Jambi, Insya Allah ada dari Gorontalo, dari Seragen, Insya Allah dari seluruh penjuru Indonesia ya. Dari Karawang, Wah, Jawa Barat ya. Insya Allah dari Gorontalo. Ada yang dari Riau nggak? Dari Pulau Sumatera? Ada Depok. Insya Allah dekat ya Depok ya. Dari Bekasi, Indramayu. Masya Allah. Oh, ada juga dari Indramayu ya. Insya Allah. Oke, Toib semua. Alhamdulillah banyak ya. Wah, ada dari Pulau Sumatera nih, dari Aceh. Wah, dari Kerinci ada juga, dari Pulau Sumatera. Masya Allah. Kebetulan saya orang Sumatera juga, dari Riau gitu. Masya Allah, dari Lampung. Oke, Toib semuanya. Jadi ini ramai ya dari seluruh itu penjuru Indonesia lah pokoknya. Wah, ada juga dari asli Garut ya. Oke, Toib semuanya. Wah. Baik. Jadi kita udah nggak sabar nih ya, pengen mendengar materi dari Ustadz Iqbal Nur Muhammad. Oke, Toib. Melangkah kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dan juga motivasi dari Ustadz Iqbal Nur Muhammad. Oke, Toib semuanya, teman-teman Amanisya Quran Learning, pada malam yang pertama ini, beliau akan menjelaskan kepada kita tips agar menghafal langsung mungkin dan menceritakan pengalaman beliau ketika menuntut ilmu di negeri Libya. Oke, sebelumnya, Ustadz Iqbal sudah terhubung, sudah bergabung. Nah, Oke, terdengar suaranya? Oke, terdengar. Oke, fahaluka ya Ustadz. Alhamdulillah bi khair. Oh, alhamdulillah bi khair. Gimana jaringannya, aman ya Ustadz? Aman sekarang nih, aman. Alhamdulillah. Lagi nggak ada hujan di sini. Oh, lagi cerah ya cuaca ya? Iya. Oke, baik. Baik, alhamdulillah Ustadz Iqbal sudah terhubung dengan kita dan dengan kondisi jaringan yang bagus, alhamdulillah. Baik. Oke, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir, ini adalah ilmu yang akan disampaikan agar menyiapkan alat tulis sekiranya atau tempat untuk mencatat lah, untuk merangkum ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Sebab apa? Sebab kodratnya manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Jadi takutnya ilmu yang disampaikan malam ini, siapa tahu besoknya udah lupa gitu. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah, qayyidul ilma bil kitabi. Catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal itu adalah nasihat, itu adalah ilmu pada malam hari ini, dan bisa menjadikan kita insan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semangat mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya. Oke, Thayyib, gimana Ustadz? Udah siap ya? Udah ready ya? Oke, siap. Oke. Baik, kepada Ustadz Iqbal untuk menyampaikan materinya, falyatafaddal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya bisa dibagikan? Ustaz Sandi? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ya, kaifa halukum jami'an? Ya, terima kasih banyak kepada Lembaga Amanisya Quran Learning dan juga Ustadz Sandi sebagai moderator, begitu juga dengan Ustadz Abdul Hamid sebagai qori dan juga peserta-peserta yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, Ana diamanahkan oleh Lembaga Amanisya untuk menyampaikan beberapa kalimat atau tips menghafal Al-Quran langsung mungkin dan sepenggal kisah menuntut ilmu di negeri Libya. Ya,
Libya. Ya, ada yang tahu Libya itu daerah mana sih Libya? Ya, Libya itu daerah Afrika Utara. Afrika Utara. Letaknya di benua Afrika bagian utara. Ya, Libya. Tips menghafal Al-Quran langsung mungkin dan sepenggal menuntut ilmu di negeri Libya. Baik. Nah, langsung selanjutnya Ustaz Sandi. Ya, ini judulnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an, ya. Rasulullah tidak berbicara sebaik dari kalian, sebaik-baik dari kalian adalah yang pandai matematika, atau sebaik-baik dari kalian adalah yang pandai fisika atau ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Tetapi Rasulullah bilang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan atau fadilah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya ini sangat besar, ya, sampai Rasulullah bilang sebaik-baik dari kalian, ya. Walaupun banyak sekali ilmu di dalam dunia ini, ya. Seperti contohnya ilmu handasah atau ilmu tentang arsitektur, atau ilmu at-tib atau ilmu kedokteran, ya. Tetapi Rasulullah bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik dari kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat di Indonesia, ya, memang guru Al-Qur'an ini tidak dihargai gitu kalau di Indonesia, ya. Sebaliknya di Timur Tengah, misalkan contoh Mesir dan Libya, ya. Di sini tuh orang-orang itu berlomba untuk menjadi guru Al-Qur'an, Ya, kalau kita lihat kenyataannya memang seperti itu. Baik, lanjut slide selanjutnya. Ya. Bisa digeser, Sesandi? Ya. 12 cara menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Sebenarnya banyak sekali cara-cara dalam menghafal Al-Qur'an, tetapi Ana di sini hanya menyampaikan 12 cara menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Ini Ana singkat supaya para pendengar atau para pemirsa itu dapat memahaminya. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas, ya. Dalam menghafal Al-Qur'an kita harus memiliki niat yang ikhlas, ya. Kata Rasulullah apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih ila akhirih, ya. Yang pertama itu memiliki niat yang ikhlas, ya. Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dari kita para penghafal Al-Qur'an, ya, niat menghafal Al-Qur'an itu bukan karena Allah. Misalkan jika kita hafal Al-Qur'an, orang tua akan memberikan motor, ya. Atau misalkan jika kita menghafal Al-Qur'an, orang tua akan memberikan HP, ya. Itu sebenarnya salah. Yang pertama itu niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, tips menghafal Al-Qur'an itu tanamkan keyakinan dalam hati, ya. Tanamkan keyakinan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya, ya. Baik, tanamkan keyakinan dalam hati. Ini kita harus yakin bahwasannya kita itu bisa dalam menghafal Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Setiap satu juznya terdiri dari 20 halaman, ya. Kalau misalkan kita pikirkan, ya, 20 halaman setebal ini setiap satu juz, dan satu juz kita hitung-hitung di dalam hati, mungkin nggak sih kita bisa hafal Al-Quran gitu setebal ini dan sebanyak ini, ya. Yang kedua itu niatnya harus kuat, ya. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua tekadnya harus kuat, ya.
Yang ketiga harus istiqomah, ya istiqomah. Maksudnya istiqomah apa? Ya, pendirian kita terhadap Al-Qur'an ini tidak goyah, ya. Pendirian kita terhadap Al-Qur'an tidak goyah. Yang keempat, sabar dan berdoa. Ya, di samping kita menghafal Al-Qur'an, ya, salah satunya adalah sabar dan berdoa. Ya, kadang kita itu ketika menghafal Al-Qur'an sudah 1 halaman nih kita hafal, ternyata sulit sekali. 15 menit, 30 menit, bahkan 40 menit, 45 menit itu belum hafal. Ya, tipsnya adalah sabar, ya. Karena memang Allah sendirilah yang memberikan Al-Qur'an kepada kita, ya. Kalau misal, baik, lanjut Ustaz Sandi. Ya, yang kelima adalah mendengarkan murotal Al-Qur'an, ya. Nah, ini selain kita bisa membaca Al-Qur'an, ya, membaca tentu dengan wasilah mata, ya. Mengeluarkan suara dengan wasilah mulut, ya. Mendengarkan Al-Qur'an dengan wasilah telinga, ya. Ini banyak sekali dari para yang tidak bisa melihat, mohon maaf, yang tidak bisa melihat itu bisa menghafal Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan mendengarkan murotal Al-Qur'an, ya. Banyak sekali dari YouTube atau dari Telegram, ya. Syekh-syekh yang memang bagus suaranya, makhorijul hurufnya, begitu juga dengan sifat-sifat hurufnya, ya. Yang kelima tipsnya ini adalah mendengarkan murotal Al-Qur'an. Nah, yang keenam, memiliki batas waktu, ya. Ketika kita menghafal Al-Qur'an tentu pasti ada rasa malas, ya. Tentu ada rasa bosan, ya. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan atau malas? Nanti kita bahas. Ya, ya. Yang keenam ini memiliki batas waktu ketika menghafal Al-Qur'an. Misalkan dalam 1 hari itu kita targetkan setiap sehabis sholat itu 30 menit untuk menghafal Al-Qur'an, minimal 5 baris dapat gitu, ya. Memiliki batas waktu. Yang ketujuh, menjalankan sholat tepat waktu, ya. Menjalankan sholat tepat waktu. Nah, ini banyak sekali kesalahan dalam para penghafal Al-Qur'an, ya. Mereka berlomba-lomba dalam menghafal, tetapi dalam menjalankan ibadah yang lainnya seperti sholat, ya, itu kurang ihtimam, ya, kurang memperdulikan, ya. Penghafal Al-Qur'an itu jika tidak sholat di masjid atau tidak sholat tepat waktu itu adalah sebuah aib yang besar, ya. Menjalankan sholat tepat waktu, ya, seperti yang kita baca, man taraka shalah fahuwa kafir. Sholat maka dia termasuk kafir dan Allah menghalalkan untuk memeranginya, ya. Maksudnya di sini adalah yang tidak sholat, ya, bukan yang memang muta'amidan, yang tidak sengaja gitu. Jadi yang meninggalkan benar-benar tidak mau sholat, ya. Menjalankan sholat tepat waktu ini wajib bagi para penghafal Al-Qur'an untuk menjaga sholatnya, ya. Kalau di Indonesia mungkin subuh itu jam 4 atau jam 3, ya. Tapi kalau subuh sekitar jam 8. Memang waktu Indonesia sama Libya itu kurang lebih 5 jam bedanya. Kita sholat subuh di sini jam 8 karena hari terbit itu jam 8, ya. Maghrib, ya, dan Isya itu jam 9 atau jam 10 malam. Taib, ya. Yang ke-8, mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Ya, ini memang wajib, ya. Bagaimana caranya kita bisa menghafal Al-Qur'an kalau misalkan kita tidak mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, ya. Wajib bagi kita untuk membawa Al-Qur'an, baik itu ketika belajar atau misalkan ketika selesai kelas ataupun ketika berkendaraan, ya. Wajib mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Maksudnya mendekatkan diri itu tidak diletakkan di samping gitu. Al-Qur'an dengan kita dekat nih, tidak seperti itu, ya. Jadi mendekatkan diri itu dengan membacanya, mentadaburinya, dan mentafakurinya. Baik, lanjut yang ke-9. Ustaz Sandi, digeser.
Yang kesembilan, konsisten dengan satu jenis mushaf, ya, konsisten dengan satu jenis mushaf, ya. Kesalahan ketika menghafal Al-Qur'an yaitu berganti-ganti mushaf. Ini merupakan kesalahan yang fatal, ya. Karena ketika seseorang ingin menghafal Al-Qur'an itu harus konsisten dengan satu jenis mushaf yang memang kita baca dan kita setorkan kepada musyrif kita, ya, satu jenis mushaf saja. Misalkan kita punya mushaf kecil, ya, atau mushaf Madinah, ya. Memang mushaf Al-Qur'an itu beragam-ragam, mulai dari kecil, besar atau sedang, ya. Tapi kita harus konsisten dengan satu jenis mushaf saja. Baik, yang ke-10, meminta orang lain menyimak hafalan, ya. Meminta orang lain menyimak hafalan. Nah, ini bagi seorang santri biasanya di pesantren itu ada ustadz, ya, minta tolonglah ke ustadz. Atau misalkan di pesantren itu ada teman, ya, minta tolonglah ke teman untuk menyimak hafalan kita, ya. Atau misalkan bagi suami istri, ya, minta tolong suaminya untuk menyimak hafalan kita, murojaah kita. Begitu juga sebaliknya, ya, suami minta tolong untuk mendengarkan atau menyimak hafalan seorang istri gitu, menyimak orang lain, ya, menyimak hafalan kita. Yang ke-11, membaca berulang, ya. Ini salah satu tips membaca berulang, ya. Kalau misalkan dalam satu halaman itu, ya, kita bagi menjadi 3 bagian, 5 baris pertama, 5 baris kedua, dan 5 baris terakhir, ya. Kalau anak itu tipsnya adalah 15 kali dibaca berulang, ya. 5 baris awal itu dibaca 15 kali, 5 baris tengah itu dibaca 15 kali, nanti baru digabungkan. 5 baris pertama dengan baris kedua itu digabungkan menjadi 1, baru bawahnya baris terakhir, 5 baris terakhir, ya, membaca berulang, ya. Lanjut ke-12, yaitu memiliki target yang jelas, ya. Ketika menghafal Al-Qur'an kita harus memiliki target yang jelas, ya. Jangan sampai kita tidak punya target, ya, berjalan begitu saja bagaikan air. Ya, harus punya target. Misalkan dalam 2 tahun ini saya harus hafiz 30 juz, ya. Dalam 2 tahun ini saya harus nambah 5 juz, ya. Memiliki target, ya, yang kuat, ya. Targetnya itu harus ada, terpapar jelas. Oke, baik. Lanjut, Ustaz Sandi. Selanjutnya. Sudah, Seth? Belum terlihat di layar. Ya. Ada peserta yang lain lihat di layar? Ya, memiliki target. Lanjut. Sudah kelihatan, Seth? Belum? Belum ada? Bentar ya, Seth. Sekarang? Oke, baik. Ya, terlihat sekarang. Oke, ada pepatah Arab mengatakan la yuwahishannaka illatu ma indaka minal ilmi aktsara min wahsyatika biqillatin indaka minal amali mimma amilta, ya. Jangan bersedih karena banyaknya ilmu yang belum kamu kuasai, melebihi sedihmu akan banyaknya ilmu yang belum kamu amalkan, ya. Biasanya para penghafal Al-Qur'an atau misalkan para penuntut ilmu, ya, itu ketika ada ilmu yang baru mereka berlomba-lomba, ya, agar bisa mendapatkan ilmu tersebut, ya. Nah, jadi sebaiknya itu ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, ya. Al ilmu bila samarin kasyajarin, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, ya, salah satu kewajiban kita sebagai penerima ilmu adalah mengamalkan apa yang kita punya dari ilmu tersebut. Baik, lanjut. Ya, lanjut, Ustaz Sandi. Udah kelihatan, Seth?
Udah saya scroll sampai. Oke. Ya. Tips mengatasi rasa malas ketika menghafal Al-Qur'an. Ya, tips mengatasi rasa malas ketika menghafal Al-Qur'an. Ya. Rasa malas ataupun bosan itu pasti ada dalam diri kita, ya. Tidak terkecuali siapapun pasti ada, ya. Oke. Bagaimana caranya atau tipsnya? Yang pertama adalah pindah ke tempat yang nyaman, ya. Ketika kita menghafal Al-Qur'an itu optimalkan atau maksimalkan mencari tempat yang nyaman untuk menghafal, ya. Misalkan memang ada orang yang ketika menghafal itu cocoknya di tempat yang sepi, ya. Sebagian orang yang cocok menghafal itu di tempat yang ramai, ya. Kebiasaan orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang bisa menghafal di tempat sepi, ada yang bisa menghafal di tempat yang ramai. Ya, ini yang pertama, pindah ke tempat yang nyaman. Oke, yang kedua, sedia minum saat menghafal, ya. Sedia minum saat menghafal. Nah, maksudnya minum di sini adalah air putih, ya, air putih. Kenapa kita harus menyediakan minuman ketika menghafal? Ya, karena air putih itu membantu untuk memfokuskan diri kita ketika menghafal Al-Qur'an, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah rasa ngantuk, ya. Biasanya kita menghafal Al-Qur'an itu 1 halaman, 2 halaman itu pasti datang ngantuk, ya. Nah, dengan minum itu atau dengan berwudu, ya, itu rasa kantuk itu menjadi hilang. Baik. Yang ketiga, kurangi aktivitas yang menguras. Para penghafal Al-Qur'an harus bersinergi dengan Al-Qur'annya, ya. Aktivitas di luar Al-Qur'an itu kalau bisa dikesampingkan dulu, ya. Harus kita maksimalkan tenaga kita untuk menghafal Al-Qur'an. Yang keempat, hindari mendengarkan musik, ya. Memang musik ini ada beberapa ulama yang berpendapat boleh ataupun yang mengharamkan, ya. Kita sebagai penghafal Al-Qur'an kalau bisa itu hindari mendengarkan musik, ya. Baik itu musik-musik yang berorgan tunggal ataupun yang lainnya, ya. Oke, lanjut. Yang kelima, tidak melihat film yang membuka aurat, ya. Tidak melihat film yang membuka aurat, ya. Ini kesalahan juga, ya. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, mata kita itu harus dijaga, ya. Yaguddu absarahum, mata kita itu harus dijaga, ya. Jangan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu juga jangan membuka aurat kita. Ini tidak melihat film yang membuka aurat dan jangan membuka aurat kita kepada sesuatu yang bukan mahram kita. Baik, lanjut. Nomor 6. Ya. Boleh digeser? Ya. Bergaul dengan teman sesama penghafal Al-Qur'an, ya. Bergaul dengan teman sesama penghafal Al-Qur'an. Ini membantu menaikkan semangat kita, ya, atau membantu mengisi ulang semangat kita dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Kita harus cari teman-teman yang memang semangat ketika menghafal Al-Qur'an. Yang ketujuh, tidak memiliki kekasih atau lawan jenis, ya. Ya, ini memang fatal sekali, ya. Sebagai penghafal Al-Qur'an itu jangan sampai kita berpacaran, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jangan kalian mendekati zina, ya. Yang ke-8 adalah membuat target hafalan. Bagaimana caranya agar tidak memalas? Yaitu membuat target hafalan. Ya, ketika kita pudar atau mulai bosan nih, ya, kita lihat target-target kita. 2 hari lagi nih harus hafal 2 halaman, atau misalkan 2 hari lagi harus hafal 3 halaman. Ya, dengan melihat target itu, ya, diri kita menjadi semangat lagi. Yang ke-9, memberikan penghargaan ketika mencapai target, ya. Misalkan berupa minuman, makan, atau misalkan berupa barang, ya. Ini juga cara tips untuk mengatasi bosan, memberikan penghargaan kepada diri kita, ya. Ketika kita sudah selesai, misalkan 1 juz nih, 1 juz sudah selesai, ya, kita harus memberikan penghargaan gitu kepada diri kita. Misalkan ketika 1 juz ini selesai, ya, saya pengen makan ayam geprek, ya. Atau misalkan ketika 1 juz ini selesai, ya, saya mau beli jus anggur atau jus jeruk, ya. Itu tips untuk
memberikan atau memaksimalkan semangat yang telah pudar ya, mengembalikan semangat. Taib. Yang ke-10, matikan HP saat menghafal Al-Qur'an ya. Ini untuk santri tidak berlaku, tetapi untuk orang umum ya, mungkin ketika membaca atau menghafal Al-Qur'an itu ada HP-nya ya. Kalau bisa HP-nya dinonaktifkan terlebih dahulu ketika membaca atau menghafal Al-Qur'an. Ya, karena fokus kita ketika melihat HP itu sudah tidak fokus lagi melihat Quran. HP itu akan kalah kan dulu HP-nya ketika membaca. Selanjut, samping. Oke ya, ini kegiatan harian saya di Libya ya, boleh dilihat kegiatan harian. Kalau ada yang nanya sehari-hari di Libya itu ngapain sih gitu ya, bisa dilihat di sini kegiatan harian di Libya. Oke ya, dari waktunya sampai aktivitasnya ada insya Allah. Ya, kalau ana rincikan, kita yang kuliah di Libya ya itu memang benar-benar sibuk gitu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, sibuk sekali kita ya, bisa dilihat di sini. Oke ya, mau dibaca atau tidak? Baca Ustaz. Jadi kita itu kuliah dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kita kuliah 5 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumat, Sabtu itu libur ya di Libya. Jumat, Sabtu itu libur. Dari jam berapa kita kuliah ya? Kuliah itu kita dari jam 8.30 sampai jam 2 ya, jam 8.30 sampai jam 2. Nah, jam 8 itu biasanya subuh ya di sini. Jadi kita sebelum subuh itu harus siap-siap ya, sebelum subuh itu harus siap-siap. Ya. Satu hari itu biasanya ada 3 mukoror sampai 4 mukoror ya. Mukoror itu adalah pelajaran ya. Jadi setiap hari itu ada 4 sampai 3 mukoror atau pelajaran. Dan setiap satu maddah atau satu pelajaran itu waktunya 2 jam sampai 3 jam ya. Cukup lama gitu. Makanya kalau keluar kelas itu ya udah lumayan pusing lah gitu. Nah, makan pagi ya, bisa dilihat di sini aktivitas ya, makan pagi itu kami di Libya nggak ada yang namanya nasi ketika pagi. Jadi kami pagi gitu makannya adalah roti ya. Dan di Libya ini kalau di meja makan nggak ada ayam ya, itu bukan makan namanya. Jadi di meja makan itu wajib ada ayam ya, baik itu ayam goreng, ayam open ataupun ayam bakar ya. Jadi pagi itu kami makan roti dalamnya ayam. Sore makannya nasi ya, bukan sore, siang. Afwan. Siang itu nasi dan ayam. Ya. Malam nasi dan ayam sama juga ya. Kadang juga selain ayam itu ada ikan, ada juga daging sapi atau daging kambing ya. Makan siang setelah zuhur di sini ya. Zuhur sampai asar itu kami istirahat ya. Biasanya sebagian tolib ya, sebagian tolabah itu ke masjid mereka untuk murojaah. Baik murojaah muqarrar atau murojaah maddah yang mereka pelajari di sini atau murojaah hafalan Quran ya. Terus dari sore asar sampai maghrib di sini itu ada halakoh ya. Maksudnya halakoh gimana ya? Halakoh ilmiah ya, bukan halakoh Quran. Ya, halakoh Quran nanti malam habis Isya sampai jam 11 malam itu halakoh Quran di sini. Ya, halakoh ilmiah itu sore. Ya, itu ada pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis, ya, nahwu, sorof, ya itu ada di masjid ya. Oke. Maghrib sampai Isya itu makan malam. Isya sampai jam 11 tadi halakoh Quran. Jadi kita bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar sibuk gitu di Libya. Nggak ada waktu buat scroll media sosial ataupun yang lainnya ya. Paling buka-buka WA gitu ya, melihat informasi dari orang tua ataupun orang-orang terdekat kita. Baik, lanjut.
Ya. Geser, boleh digeser Ustaz Sandi? Sudah, Ustaz? Oke. Enggak terlihat? Belum terlihat ya? Bentar ya, Afwan. Oke, ada. Ada. Ya. Oke, ini kebalik ya. Harusnya ini awal, ini akhir. Ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sagiran idal tafata alaihil mahafil. Ya. Sebagian ulama berkata, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ya, tidak ada orang yang lahir di dunia ini dalam keadaan tahu segalanya. Ya, langsung bisa ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran nggak ada ya. Semuanya perlu waktu untuk belajar ya. Dan tidaklah orang yang memiliki ilmu itu sama dengan orang yang bodoh. Ya. Jadi orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. La yastawin, tidak sama. Ya. Dan sesungguhnya pembesar suatu kaum yang tiada ilmu dalam dirinya akan dianggap sebagai orang kecil bila berada di halayak ramai. Ya, ini memang fakta di tengah-tengah kita ya. Jatuh. Astagfirullah. Ya. Ya. Oke. Ya. Dan sesungguhnya pembesar suatu kaum yang tiada ilmu dalam dirinya akan dianggap sebagai orang yang kecil bila berada di hadapan halayak ramai. Ya. Oke, lanjut. Geser. Sudah habis ya, Ustaz? Oh, sudah habis ya? Iya. Baik. Baik. 12 tips untuk menghafal Al-Quran dengan cepat dan bagaimana cara mengatasi rasa bosan ya ketika menghafal Al-Quran. Ya, sudah dicatat semuanya? Baik. Ya, mungkin hanya sekian dari Ana. Ya, cukup singkat, insya Allah tips menghafal Al-Quran dan mengatasi rasa bosan ya. Tuh, baik. Ustaz Sandi, saya akan kembalikan ke Ustaz Sandi. Terima kasih atas waktunya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ya Ustadz Iqbal. Semoga antum diberikan kesehatan di sana dan dimudahkan dalam proses melanjutkan pendidikannya di negeri Libya tersebut, dan insya Allah kita berdoa agar Ustadz Iqbal ini dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal, yang mana tadi juga disampaikan gimana sih cara menghafal dengan mudah, menghafal Al-Quran dengan mudah. Kemudian Ustadz Iqbal juga tadi menyampaikan bagaimana juga kita ketika menghafal Al-Quran pasti dong kita juga merasa malas ketika menghafal, dan Ustadz Iqbal telah memberikan tips-tipsnya agar mengatasi rasa malas. Dan semoga yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal itu bisa kita realisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita bersama Al-Quran dan ketika menghafal Al-Quran. Oke, Taib, syukron ya Ustadz Iqbal. Taib semua teman-teman semuanya, ikhwani wa ikhwati fillah. Lanjut kita ke susunan acara selanjutnya, yaitu tanya jawab interaktif bersama Ustadz Iqbal, antara Ustadz Iqbal dan moderator. Yang mana pertanyaan ini sudah di-request dari teman-teman, yang insya Allah semua pertanyaan ini akan dijawab tuntas oleh Ustadz Iqbal. Oke Ustadz, ini ada nih pertanyaan yang sudah terkumpul nih. Mana udah siap ya Ustadz Iqbal? Ya, siap insya Allah. Iqbal? Oke, siap insya Allah. Oke, suara saya terdengar ya Ustadz, jelas ya? Ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, Taib Ustadz, ini ada yang tanya nih. Ustadz,
bagaimana sih perjalanan Ustadz itu bisa sampai tahap ini, yaitu sudah hafiz 30 juz gitu ya, bahkan sampai melanjutkan karir perguruan, melanjutkan pendidikannya ke negeri Timur Tengah. Dan Ustadz itu ngafal 30 juz secara mungkin itu di mana? Dan bagaimana sih kisah perjalanan pertama kali Ustadz ketika menghafal Al-Quran, kemudian cara menghafalnya itu gimana? Dan ada nggak suka duka ketika menghafal 30 juz tersebut? Itu Ustadz. Oke. Ini banyak pertanyaan tapi digabungkan menjadi satu ya. Oke, satu-satu dulu. Iya, Mbak. Iya. Ya, bagaimana awal mula menghafal Al-Qur'an? Ya. Jadi ya dulu Anda waktu SD itu hafal 30, juz 30 ya, juz 30. Kemudian SMP, SMA itu masuk ke dalam pondok pesantren Al-Amanah ya, li tahfidil Quran. Ya, pondok pesantren Al-Amanah yang memang khusus untuk hafalan Quran. Ya, selama 6 tahun dari SMP, SMA itu menghafal Al-Quran. Jadi memang butuhkan waktu yang banyak dan waktu yang lama ya, 6 tahun. Nah, dan kapan mulai menghafal? Sebenarnya mulai menghafal itu ya ketika waktu kecil ya. Ketika waktu kecil, waktu SD itu sudah mulai menghafal. Tapi selesainya ketika kelas 3 SMA ya, itu pas 6 tahun ya. Terus apa lagi saat pertanyaan nih? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi Boleh ulang lanjutannya, pertanyaan, ya Ustadz, gimana sih suka dukanya ketika menghafal Al-Quran secara 30 juz? Mungkin itu ada nggak suka dukanya gitu? Ya, tentunya pasti ada ya. Oh iya, kalau tentunya ada tolong suka jelasin dan gitu, duka, Ustadz. ya. Suka dukanya apa gitu? Ketika menghafal Al-Quran itu, Ya, silakan Ustadz. ya. Kalau di Indonesia ya, ketika kita menghafal Al-Quran, ya, kalau di Indonesia itu ketika kita menghafal Al-Quran, itu kita membaca dan kita menyetorkan kepada musyrif atau kepada ustadznya. Tetapi kalau di Libya, ini cara menghafal Al-Qurannya berbeda. Ya. Jadi kami menghafal Al-Quran itu ditulis dalam lauh. Lauh itu seperti kayu. Ya. Jadi kita pahat kayu tersebut. Ya, kita tulis ayat Al-Quran di dalam kayu tersebut. Ya. Nanti setelah kita tulis ya, atau penyimak kitul atau salah. Ya, kalau misalkan salah, itu suka duka ya. Belajar di Libya itu seperti itu. Kalau salah itu diulang lagi ya. Diulang lagi tulisan kita. Kita hapus pakai air dicampur dengan tanah. Nah, terus kita ulang lagi. Kita storekan lagi ya alwah kita atau tulisan kita. Kalau sudah benar baru kita boleh menghafal ya. Itu metode atau cara menghafal Al-Qur'an di Libya. Jadi seperti itu metodenya. Ya, sangat berbeda di Indonesia ya. Kadang kita itu hafal Al-Qur'an gitu, hafal dan bisa mengucapkan dan bisa juga melanjutkan, tapi kita nggak tahu cara menulisnya seperti apa ya. Jadi metode di Libya itu menulis dengan alwah. Nah, Masya Allah. Baik. Suka duka itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Indonesia kan ketika menghafal Quran aman ya. Aman di sini maksudnya nggak ada gangguan gitu. Ya, kalau di sini ya tentu ya kalau kita lihat negara Libya sendiri itu yang rawan konflik ya. Ya, yang rawan konflik. Ya, benar. Bahkan kita untuk tidur siang ya, ketika kita selesai kuliah itu kan ada waktu sekitar 1 jam lah buat tidur siang ya. Itu nggak bisa tidur biasanya. Kenapa? Ya karena suara tembakan atau suara bom gitu itu keras sekali gitu. Ya, memang mengganggu itu. Jadi semua suara itu udah jadi hal lumrah ya di sana. Ya udah nggak kaget lagi. Awal-awal kesini tuh kaget gitu. Ini tentara banyak sekali di sini gitu. Terus ya suara itu suara tembakan atau suara semacamnya itu udah biasa di sini. Nah, kadang kita kalau lagi teleponan sama ortu ataupun lagi
video call gitu sama teman-teman tuh ada aja suara mengganggu gitu, suara bom. Dan kita di sini tuh udah biasa gitu, udah nggak kaget lagi. Ya, jadi Libya nih negara konflik dan memang nggak bisa sembarangan orang masuk ke sini. Hanya pelajar saja, bahkan TKW atau TKI itu tidak diperbolehkan untuk bekerja di sini. Ya, itu Libya. Baik, lanjut Oke, Ustaz. Masya Allah, syukran nih, Ustaz. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Gini, Ustaz. Ketika Ustadz lagi dalam fase menghafal ya, pasti dong ada rasa lelahnya atau ingin menyerah gitu ya. Atau dalam bahasa khasnya yaitu futur dalam menghafal. Nah, Ustadz pernah kan mengalami hal seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana Ustadz mengatasinya tersebut dan bagaimana Ustadz itu bisa bangkit dari fase futur itu? Ya. Ini tidak hanya untuk menghafal Al-Qur'an tapi juga untuk tolib ya, belajar ya. Ketika kita futur ataupun malas, tadi Ana sudah bagikan tipsnya, tetapi Ana akan tambahkan ya. Itu kalau bisa ya ingat sama orang tua. Iya, benar. Kita kalau di Libya ini ya karena sinyal susah ya, hanya ada beberapa tempat yang ada sinyalnya. Jadi kita harus mencari sinyal nih. Dan itu nggak satu orang, jadi rame-rame gitu. Ya, itu untuk telepon orang tua. Ya, itu tipsnya, telepon orang tua, ya tanya-tanya gimana kabarnya gitu. Itu nanti insya Allah jadi semangat lagi untuk menghafal Quran ataupun untuk belajar gitu. Karena kita kan kuliah jauh ya, Libya Indonesia, jaraknya Masya Allah gitu. Oke, Itu. Thayyib. Yang kedua, ketika kita malas atau bosan, itu gunakan waktu untuk hal lain yang sama-sama bermanfaat ya. Misalkan olahraga ataupun misalkan masak-masak dengan teman ya. Di sini juga ada masak-masak di Libya ya. Walaupun makanannya nggak sama dengan Indo ya. Makanan di sini tuh rasanya tawar, nggak ada asin, nggak ada manis ya. Tawar aja semuanya. Jadi kita untuk merasakan asin itu perlu kita masak lagi di sini. Masya Allah. Jadi menggunakan aktivitas kita untuk hal-hal yang sama-sama bermanfaat gitu. Baik, lanjut Zat. Oke, Thayyib, itu ya jawaban dari pertanyaan tadi, cara mengatasi futurnya yaitu dengan mengingat orang tua dan melakukan aktivitas yang kita suka gitu ya, Ustadz ya. Oke, Thayyib, Ustadz lanjut pertanyaannya. Jadi ini mengenai tentang murojaahnya. Ustadz tuh dalam sehari murojaah istiqomahnya itu berapa juz, Ustadz? Dalam satu hari, dalam 24 jam. Ya. Dulu waktu di pondok itu satu hari bisa sampai 10 juz ya. Masya Allah. Satu hari bisa sampai 10 juz. Tapi ketika sudah selesai mondok sudah selesai mondok dan masuki dunia kuliah itu untuk murojaah memang berat ya. Kita itu harus meluangkan waktu dengan Al-Quran dan jangan menduakannya gitu. Maksudnya membaca Al-Quran di waktu-waktu sempit. Memang harus kita luangkan ya. Kayak seperti ini ketika kuliah itu ya paling banyak 3 juz. Karena selain kita menghafal Quran, itu juga banyak yang harus dimurojaah gitu. Mudzakarahnya dari pelajaran-pelajaran ya fikih, nahwu, shorof, ya balaghah, ya banyak sekali. Nah, biasanya anak itu untuk murojaah itu sebelum subuh, ya itu sebelum subuh. Dan di waktu-waktu sebelum azan dan iqomah, ya itu waktu untuk murojaah. Baik. Oke, Thayyib. Syukron ya Ustaz udah men-sharing berapa juznya. Oke, Ustaz, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Ustaz tips khusus untuk kami atau teman-teman kita nih yang baru menghafal agar cepat mungkin bagi yang sudah hafal, bagaimana caranya Ustaz gitu? Ya. Oke. Ya. Bagi yang baru mulai ataupun yang sudah memulai ya. Ibaratnya gini, ketika kita ingin memakan suatu makanan ya, itu pasti ada yang memakan 1 piring langsung kenyang atau misalkan yang 2 piring tapi belum kenyang gitu.
Begitu juga ketika kita menghafal Al-Quran. Ya. Ada yang dengan waktu 5 menit langsung hafal, ataupun dalam waktu 2 hari, 1 halaman pun gak hafal gitu. Ya, tipsnya adalah sabar ya. Sabar ketika menghafal Quran, sabar. Dan tikror, diulang-ulang. Ya bisa jadi ketika kita belum hafal, ya Allah itu masih rindu dengan apa yang kita ucapkan. Maksudnya Allah tuh masih rindu dengan hambanya gitu. Jadi menghafal Quran itu sama dengan makan ya. Ada yang 1 piring kenyang ya, atau ada yang setengah piring kenyang gitu. Menghafal Quran juga gitu. Ada yang satu jam dah hafal, ada yang 2 jam baru hafal gitu. Atau ada yang 2 hari belum hafal ya. Tipsnya sabar. Ya. Itu bagi yang pemula ataupun bagi yang sedang memulai menghafal Quran gitu. Baik, lanjut. Oke, Toib. Syukron, Ustaz. Toib, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ya. perasaan Ustadz ketika sudah hafal 30 juz mungkin tersebut, Ustaz? Kalau dibilang mungkin sih sebenarnya tidak ada yang mungkin gitu, kecuali dengan diulang-ulang ya. Bagaimana perasaannya? Tentu senang ya. Anak ketika selesai hafalan Quran itu di usia 18 tahun ya, kelas 3 SMA, itu benar-benar ngebut 10 juz tuh belum kekejar gitu, kelas 3 SMA. Belum kekejar, akhirnya gitu. Selesai 10 juz dalam waktu 1 tahun kelas 3 SMA. Ya, tentu senang lah. Yang senang itu bukan hanya kita, orang tua, keluarga. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Memang menghafal Quran ini dimuliakan sekali gitu di tengah masyarakat. Ya. Oke, baik. Apalagi ketika kita ke Timur Tengah gitu. Libya ini kan terkenal dengan penghafal Qurannya ya. Jadi di Libya, kalau misalkan ada anak kecil yang belum hafal Quran, itu sebuah aib besar di sini. Ada anak kecil yang belum hafal Quran, itu aib besar di sini. Ya, bahkan supir taksi ataupun pekerja berat ya, pekerja bangunan di sini semuanya hafal Quran gitu. Dan kami kalau misalkan naik taksi itu yang ditanya selalu, berapa hafalan Quranmu gitu. Bisakah kamu melanjutkan ayat ini? Ya, Libya itu makanya terkenal dengan negeri 1000 hafiz ya, Libya. Masya Allah, subhanallah. Oke, subhanallah. Baik, Ustaz. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Soalnya ada nih beberapa teman yang ingin menanyakan langsung dari kolom chat. Kita selesaikan pertanyaan kita dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustadz kan sekarang lagi melanjutkan kuliah di negeri Libya ya. Jadi boleh dong Ustadz, itu ceritain gimana perjalanan Ustadz itu bisa menuntut ilmu sampai di Libya gitu. Kan informasi yang beredar, informasi yang udah ada di media massa, kalau Libya itu kan negeri yang sedang perang ya, banyak konfliknya ya. Tapi Ustadz malah lebih memilih Libya. Apa alasannya gitu Ustadz? Ya, oke. Ya, kalau Anda undur beberapa tahun yang lalu gitu. Iya. Ya, emang ini kehendak Allah ya. Anak benar-benar nggak bisa belajar bahasa Arab, maksudnya nggak bisa ngomong Arab ya. Ketika lulus SMA ya, itu lulus SMA nggak tahu bahasa Arab gitu. Jadi hafal Quran ya hafal aja, maknanya nggak tahu. Ya, ketika itu anak ke Pare belajar bahasa Arab selama 10 bulan di sana. Terus ke Pare teslah di Libya Surabaya. Alhamdulillah di Libya lulus ya. Beberapa hari kemudian ternyata di Libya ini juga lulus ya. Kalau dulu itu tes di Libya itu kita tes sendiri lewat Zoom atau lewat Google Meet, dan kita mengirimkan berkasnya itu lewat email. Tetapi di tahun ini dan tahun berikutnya itu ketika kita ingin mendaftarkan diri kuliah di Libya, itu hanya ada satu jalur, yaitu lewat Ustadz Adi Hidayat ya, karena memang Ustadz Adi Hidayat ini alumni sini gitu. Jadi kalau ingin kuliah di Libya daftarnya lewat Ustadz Adi gitu. Dan biasanya untuk para pendaftar itu sekitar 8.000 atau 7.000 lah ya, yang keterima ya 8
orang gitu. 8 orang Wah, tahun Masya ini. Allah. 8 orang Ustaz. saja. Jadi dari sekian banyak itu benar-benar di sharing, dipilih-pilih ya. Ustadz Adi sendiri yang tes dan juga ada beberapa masyayikh yang datang ke Indonesia untuk mengetes ya orang-orang calon mahasiswa Libya gitu. Baik, lanjut Ustadz. Oke, Toyib. Masya Allah. Luar biasa ya perjuangannya, Sat. Untuk sampai ke negeri Libya banyak tantangan dan rintangannya. Semoga antum diberikan kesehatan dan lancar kuliahnya. Amin. Amin. Oke, Amin. Toyib. Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika Ustadz ini sekarang lagi menjalani pendidikan di negeri Libya, hal apa yang nggak mengenakan di negeri Libya itu, Ustadz? Dan apa enaknya di negeri Libya gitu? Yang enak dan nggak enaknya gitu. Bisa Aduh, sampaikan, Ustadz? yang enak dan gak enak ya. Nah, yang nggak enak atau nggak, yang enak atau nggak enak, Ustadz? Ya. Ya, semuanya enak sih. Ya, semuanya enak. Ya, terlebih kita di sini belajarnya oleh para masyayikh langsung gitu. Para orang-orang besar ya di Libya nih. Dan di kuliah dakwah kampus kami Jamiatul Dakwah Islamiyah itu nggak ada orang Libya yang kuliah di sini. Ya. Jadi nggak ada orang Libya yang kuliah di sini. Dan di kampus ini terdiri dari 40 negara luar Libya. Ya, semuanya kuliah di sini. Nah, jadi kami bisa saling bertukar pikiran, bertukar wawasan, dan juga belajar gitu bagaimana interaksi kita kepada orang-orang luar. Mulai dari Afrika, ada banyak orang Afrika, orang Asia ya, banyak orang Asia, Kamboja, Thailand itu orang Asia, terus Filipina banyak juga gitu. Ya. Terus orang Eropa juga ada gitu, Amerika juga ada gitu. Ya, jadi ya suka dukanya saling belajar gitu. Kami ya terkhususnya di sini ya. Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, tenang gitu. Di sini ada Dauratul Lughah gitu atau ma'had lah gitu. Yang ingin kuliah di Libya itu menghabiskan 7 tahun untuk belajar, 7 tahun, 3 tahun untuk ma'had dan 4 tahun untuk kuliah. Jadi waktunya benar-benar panjang ya, 7 tahun gitu untuk S1. Nah, itu yang pertama bisa belajar dengan masyayikh. Yang kedua itu teman-teman kami internasional ya dari banyak negara gitu. Bahkan sekelas pun ya dari bermacam-macam gitu. Nah, yang ketiga ketika kita nggak paham dengan bahasa Arab itu biasanya tenang gitu. Di sini bisa pakai bahasa Inggris ya. Kadang suatu kalimat yang kita tidak mengerti, syekhnya menjelaskan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Perancis ya, bahasa Perancis. Jadi dengan 3 bahasa gitu. Tapi kalau anak ya cuma ya sedikit aja bisa lah gitu. Ya, jadi bertukar pikiran dengan banyak teman di sini. Kalau yang nggak enaknya ya sebetulnya enak semua sih. Ya kuliah di sini beasiswa ya gratis dan juga dikasih bisyarah gitu tiap bulannya. Walaupun nggak tiap bulan gitu. Maksudnya mundur-mundur. Ya. Tapi terlebih di kampus ini kalau kita pengen keluar misalkan pengen jajan ya, jajan beli kebutuhan sehari-hari gitu kayak sabun ataupun makanan, nah itu nggak boleh sembarangan keluar ya. Karena memang di luar ini belum aman gitu. Oh iya, iya Jadi benar. harus izin dulu ke bagian Kismud Dakhil. Baru boleh keluar dapat kartu itu. Kalau kita nggak ada kartu dan kita langsung aja keluar itu bisa-bisa ya ada polisi. Ini orang ini nggak ada ternyata udah masuk penjara gitu. Jadi Oh iya. hati-hatilah gitu. Benar. Ya, jadi suka dukanya gitu ya. Oke, tapi Memang Ustaz, belum aman gitu di sini. iya benar, belum aman 100% ya. Oke, syukron Ustaz udah Ya. sharing-sharing bagaimana kendala enak atau enggaknya di sana ya. Udah dijelaskan oleh Ustaz Iqbal. Mungkin teman-teman bagi yang ingin melanjutkan studinya ke negeri Timur Tengah khususnya Libya itu udah disampaikan oleh Ustaz Iqbal, insyaallah. Baik, lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin Ustadz bisa nih ngasih pesan atau motivasi kepada kami atau teman-teman yang ada di forum ini, bagaimana tuh menjaga hafalannya biar tetap mungkin gitu, Ustadz.
Oke. Itu Ustaz. Bagaimana cara menjaga hafalan? Ya, ya hafalan biar tetap Yang mungkin. pertama itu tetap mungkin. Oke. Yang pertama itu wajib diulang-ulang atau murojaahnya itu dikuatkan lagi ya, wajib diulang-ulang. Yang kedua, jaga pandangan ya. Jaga pandangan terus ya, perempuan ya, jaga pandangan Abdul Basor. Ya. Kalau di Libya ini ya, di Libya ya alhamdulillah kami ini mayoritas lah laki-laki ya, walaupun ada perempuan dikit ya. Jadi perempuan itu di kampus kami hanya sedikit, walaupun ada gitu. Ya, yang kedua itu jaga pandangan. Yang ketiga ya, jangan bermaksiat ya, jangan lalai waktunya. Optimalkan jangan ada waktu kosong dalam keseharian. Jangan ada waktu kosong dalam keseharian. Nah. Oke. Lanjut Zat. Oke, lanjut Ya, Ustaz. Ini mungkin adalah itu pertanyaan aja terakhir. ya. Gimana? Oke. Lanjut. Insyaallah itu ya. Tadi teman-teman bagi yang sudah hafal 30 juz yang udah pernah selesai, mau itu pun ikut daurah atau apa. Nah, itulah cara dan motivasi dan tips-tips dari Ustadz Iqbal. Oh ya. Kita bisa merealisasikannya ketika murojaah. Gimana Ustadz? Ya, satu lagi. Ya, Satu gimana? lagi ya, Ada bagi tambahan? teman-teman yang pengen kuliah di Libya ya, yang pengen daftar ke sini ya, salah satu syaratnya yaitu harus hafiz Quran 30 juz ya. Salah satu syaratnya itu. Ya, jadi banyak sekali ya dari mahasiswa yang kemarin daftar itu pintar bahasa Arabnya ya, jago nahwu sorofnya, tapi nggak hafal Quran gitu. Itu nggak diterima gitu. Jadi di sini itu salah satu syaratnya yaitu harus hafal Al-Quran 30 juz. Baik. Oh, berarti menjadi seorang, Lanjut, Zat. berarti kalau udah setoran 30 juz itu emang menjadi kewajiban ya bagi mahasiswa di Libya ya, Ustaz? Iya, Zat. Wah, Masya Allah. Murojaah ya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Oke, tapi Ustaz, mungkin untuk acara sesi tanya jawab kita udah selesai, Ustaz. Oh, Ustaz, ini gimana, Ustaz? Ada nih pertanyaan dari beberapa peserta Zoom nih yang ada di kolom komentar. Saya bacakan ya, Ustaz, untuk tambahan waktu. Soalnya waktu kita masih lumayan panjang gitu ya. Nah, baik teman-teman, ini saya akan bacakan request dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah, ini ada dari Akhwat. Baik, pertanyaannya gimana, Ustaz? Pertanyaan, ya, tafadhol. di jadwal yang Ustadz jelaskan di awal dari PPT tadi, Ustadz, itu kan ada murojaah 3 juz pada jam 3 dan jam 4 gitu ya. Nah, ya. Jadi pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau 1 juz dalam 1 jam gitu, Ustadz? Ya. Di sini sudah masuk waktu asar. Baik. Ya. Ya, Ana akan jawab beberapa saja ya, karena Iya, sudah benar. masuk waktu sholat asar. Baik. Ya. Namanya membaca Al-Quran itu ada yang cepat, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat gitu. Ya. Bagaimana caranya? Tadi apa? Diulang? Bagaimana kalau bagaimana sih 1 juz dalam 1 jam, Ustadz? Tertulis di 1 kolom juz komentar. dalam 1 jam. Ya. Oh, mungkin untuk akhwatnya gitu, dia mau mencoba mungkin. Ya. Maksimal itu ketika kita membaca cepat, ya, membaca Al-Quran dengan cepat itu 1 juz 15 menit. 1 juz 15 menit. Itu kalau misalkan kita membaca cepat. Ya. Kalau misalkan kita membaca sedang, ya, 1 juz bisa setengah jam. Itu bagi yang sudah lancar gitu dalam baca Quran. Iya, benar. Ya, bagi yang belum lancar atau terbata-bata, ya mungkin 1 jam lebih atau bahkan 2 jam gitu. Bagi yang terbata-bata, ya. Tapi karena di sini Anda hanya murojaah, ya. Jadi 1 juz itu bisa 15 sampai 20 menit, ya. 1 jam itu bisa dapat 3 juz gitu. Ya. Oke, baik. Baik. Itu ya terjawab ya yang
pertanyaannya tadi. Oke, kemudian bisa satu lagi, Sat? Ya. Memungkinkan nggak kalau ditambah satu pertanyaan lagi dari kolom komentar, Sat? Oh ya. Oke, baik. Tafadhol, satu lagi. Lanjut ya, Sat. Pertanyaan satu lagi, insyaallah dibaca dari Ikhwan, dari Wahidin. Ustaz, apa hukumnya mengambil sanad qiraah atau hafalan secara online, Ustaz? Gitu. Ya. Hukumnya mengambil sanad qiraah ya atau ijazah sanad secara online ya. Dulu ketika sebelum pandemi ya, salah satu syekh itu mengatakan tidak boleh mengambil sanad secara online ya, karena ketika kita menyetorkan sanad atau menyetorkan hafalan itu harus tatap langsung gitu, mendengarkan dengan telinga dan melihat langsung apa yang disetorkan gitu. Tetapi ketika setelah pandemi ini ya, tolong pertanyaan saya dijawab yang ketiga karena saya ya, coba sebentar. Oh, pertanyaan ketiga. Ya, ya, ya setelah pandemi ini ya, Insyaallah dijawab. untuk Insyaallah. hafalan Al-Quran, menyetorkan hafalan Al-Quran secara online itu tidak apa-apa gitu ya, karena memang darurat gitu, tidak bisa bertemu antara guru dengan mualim ya, antara mudarris dengan tolib itu tidak bisa bertemu ya. Kalau misalkan itu diharamkan ya, di Madinah itu ada namanya halaqah nabawi ya, halaqah nabawi, dan itu para masyayikh Masjid Nabawi itu yang mengajar ya, bagaimana caranya itu mengajarkan secara online gitu. Jadi kita hanya berdiam diri di rumah, duduk manis dan mendengarkan saja ya. Ketika sudah selesai biasanya itu akan ada mendapatkan sanad ya, sanad. Jadi tidak apa-apa ketika kita setoran hafalan atau setoran hadis mutun ya, mutun ilmiah secara online dan kita menerima sanad, tidak apa-apa. Begitu juga di sini ya. Ya, kemarin kami itu menyetorkan matan Tuhfatul Atfal tetapi lewat online ya, karena guru kami itu ada di luar dan guru kami nggak bisa datang ke sini ya, jadi nggak sembarang orang itu bisa masuk kuliah dakwah ya, harus ada beberapa izin gitu ya. Jadi nggak apa-apa menyetorkan hafalan Quran atau mutun-mutun ilmiah secara online gitu. Taib, lanjut. Oke, Taib. Ya. Gimana, Sat? Udah masuk asar ya sana? Sudah ya? masuk waktu salat asar ya. Jadi ini gimana ya, Ustazah? Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz, kita masuk aja ke sesi selanjutnya. Baik, teman-teman semua, ikhwani wa ikhwati fillah. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu door prize. Baik, ini adalah pertanyaan door prize atau kuis. Ya, insya Allah pertanyaannya sudah dibuat. Nah, ya bagi bisa teman-teman yang menjawab pertanyaan door prize ini, insya Allah akan diberikan hadiah, yaitu merchandise dari Amanisya Quran Learning, insya Allah. Nah, nanti setelah diberikan pertanyaan, harap kepada teman-teman agar mengangkat tangannya atau melambaikan tangan, itu akan ada. Tapi ini udah ada satu orang yang sebelum dari tadi sih udah angkat tangan terus gitu. Oke, Toyib. Baik. Ini ya pertanyaannya ya. Gimana, Sat? Masih sempat ya? Oke, langsung aja ya, Sat. Saya sampaikan pertanyaannya. Baik, teman-teman semua, harap diperhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, kan Ustadz Iqbal tadi udah menjelaskan nih dari awal, yaitu cara menghafal mudah dan cara mengatasi malas ketika menghafal. Nah, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 masing-masing poin tersebut. 3 mengatasi rasa malas dan 3 cara menghafal mudah yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Oke, baik teman-teman. Wah, kalau di sini nih, yang baik saya pilih ya. Insya Allah yang pertama tadi ngangkatkan tangan yaitu dari akhwat, yaitu Mutia. Oke. Ya, jadi 3 cara
dalam menghafal Quran dengan mudah itu, yang paling pertama, yang paling penting itu adalah niat kita. Niat kita, jadi luruskan niat, betul-betul itu tulus, ikhlas, tujuannya adalah Allah. Apapun yang terjadi, tujuannya selalu adalah Allah. Kemudian, yang kedua, yakinkan di dalam hati bahwa insya Allah dengan tujuan kita kepada Allah, apapun kesulitannya, apapun rasanya lelah, maka yakinkan di dalam hati bahwa bisa insya Allah kita menghafal Quran, kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga hafalan Quran di hati kita dengan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah istiqamah. Jadi jangan pernah goyah, jangan pernah putus asa. Terus sabar dan berdoa, insya Allah bisa, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kemudian tips mengatasi rasa malas itu bisa, yang pertama itu adalah dengan berpindah dari suatu tempat, jadi ke tempat yang lebih nyaman mungkin, pokoknya yang ke tempat yang nyaman begitu. Kemudian itu yang kedua adalah bisa disediakan air minum sehingga bisa mencegah rasa mengantuk dan bisa semakin fokus dalam menghafal. Kemudian yang ketiga adalah bisa itu mengurangi dan menghindari dari aktivitas-aktivitas yang memang melalaikan, baik itu mendengar musik misalnya atau melihat film-film yang terbuka auratnya begitu. Oke, Masya Allah. Syukron kasiron ila ukhti Mutia. Baik, sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Jadi udah terjawab pertanyaan door prize dari Ustaz Iqbal, dan qadarullah Ustaz Iqbal mungkin sudah melakukan sedang menunaikan ibadah sholat asyar. Jadi gimana Seth? Masih terhubung ya? Ya, masih. Oh, alhamdulillah. Masih kok. Oke, Seth, tadi pertanyaannya sudah dijawab, alhamdulillah, sudah sesuai dengan yang jawabannya lah. Alhamdulillah. Oke, Toib teman-teman. Gimana Seth, kita lanjutkan ya? Ya, boleh dilanjutkan karena untuk isi gimana ya? Kita langsung doa penutup aja nggak sih, Seth? Ya, waktu azan dan iqomah di sini itu 20 menit, jadi masih 20 ada menit waktu ya? lah gitu. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Toib, semuanya kita lanjutkan. Dan tadi yang sudah menjawab, alhamdulillah, jadi ada salah satu peserta yaitu Ukhti Mutia, alhamdulillah sudah menjawab dengan benar. Baik, melangkah kita ke acara selanjutnya, yaitu kita langsungkan saja biar Ustadz Iqbal bisa menunaikan sholatnya, yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan dan dibawakan langsung oleh Ustadz Iqbal. Oke, kepada Ustadz Iqbal dipersilakan untuk memimpin doanya sebagai penutup. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa'in al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, baik Ustaz. Kalau alhamdulillah, itulah tadi doa penutup dari Ustadz Iqbal. Mungkin Ustadz Iqbal udah mau menunaikan ibadah salat asar, qadarullah. Di sana soalnya udah jam 4 ya. Baik teman-teman semua, itulah tadi terakhir acara kita, yaitu doa. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita tutup nih,
ada beberapa rangkuman atau inti dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal, baik yang telah disampaikan Ustadz Iqbal, jadi itu sangat penting bagi kita dan harus kita realisasikan ke dalam kehidupan kita agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Al-Quran, dan sehingga Al-Quran dengan mudahnya kita bisa mentadabburinya, kita bisa amalkan setiap harinya. Baik, jadi rangkuman dari yang telah disampaikan Ustadz Iqbal, yaitu yang pertama, oh ya untuk Ustadz Iqbal, silakan nggak apa-apa meninggalkan Zoom-nya, nggak apa-apa sih. Udah kalau udah masuk sholat asar karena adalah sholat wajib. Sudah kayaknya ya. Baik, saya lanjutkan. Rangkuman dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Iqbal, yang pertama yaitu harus mempunyai niat yang tulus gitu ya. Ketika menghafal Quran, kita harus mempunyai niat yang ikhlas dan tulus agar tujuannya itu hanya untuk Allah, bukan untuk bangga-banggaan. Jadi kadang banyak dari kita manusia gitu ya, kalau udah mencapai sesuatu yang sangat luar biasa, yang wow gitu, pasti dia akan berubah niatnya, akan melenceng niatnya, yaitu berbangga-banggaan gitu ya, sombong. Nah, jadi untuk menghafal Al-Quran harus punya niat yang tulus dan ikhlas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu keyakinan yang kuat dari dalam gitu. Maksudnya dalam diri kita punya tekad, punya cita-cita dan punya keinginan yang kuat gitu ya untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan kalau kita sudah punya tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran, insya Allah Allah pasti mudahkan. Insya Allah Allah pasti kasih kita kelancaran ketika menghafal Al-Quran dan kelancaran ketika menjaganya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu istikharah gitu. Maksudnya jangan pernah goyah. Kita harus yakinkan pendirian kita agar niat kita yang dari awal ingin menghafal Al-Quran karena Allah tidak melenceng. Apapun kesulitannya terus sabar ya. Kepada teman-teman yang baru menghafal, pernah dong mengalami, susah banget ya ngafal nih. Gimana sih cara ngafalnya? Nah, di saat itulah kita harus terus sabar gitu. Harus terus sabar karena Al-Quran adalah milik Allah, Al-Quran adalah perkataan Allah, maka satu-satunya cara yaitu mendekatkan diri dengan Allah. Itulah yang telah saya sampaikan tadi. Kejarlah cintanya Allah melalui ayat-ayatnya atau kitabnya. Oke, toib teman-teman. Mungkin itu adalah ringkasan atau rangkuman yang telah disampaikan Ustadz Iqbal. Kami dari panitia Sarasehan, gimana Ustazah? Masih ada acara? Masih ada itu acara selanjutnya atau gimana Ustazah? Insya Allah sudah boleh live Ustaz. Oke, sudah boleh ditutup ya. Insya Allah, jazakumullah khairan kepada semua yang telah berada di dalam forum ini selama lebih 1,5 jam. Insya Allah, semoga dengan yang telah disampaikan tadi, yang telah dipesan-pesankan oleh Ustadz Iqbal bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita realisasikan kepada di dalam hari-hari kita. Baik, mungkin itu saja. Kita akhiri pertemuan kita ini, kita akhiri forum kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, taib semuanya boleh meninggalkan live, nggak apa-apa.